pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem sosial, tentunya adalah mengenai sistem sosial Indonesia. Kita mulai dari pengertian daripada sistem sosial. Sistem sosial merupakan sistem interaksi antara individu satu dengan individu lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam suatu struktur tertentu. Tidak semua anggota atau subsistem sosial selaras dengan sistem secara keseluruhan. Namun demikian, sistem sosial memiliki kemampuan adaptasi dan mampu memelihara keseimbangan sehingga stabilitas sistem terjaga. Konsep dasar sistem sosial. Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara dan sesuatu himpinan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, sistem sosial adalah suatu sistem tindakan terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat. Dalam Nasikun 1995. Standar penilaian umum yang penting adalah norma-norma sosial. Norma-norma sosial inilah yang membentuk struktur sosial. Di dalam masyarakat, setiap anggota masyarakat menganut dan mengikuti pengertian-pengertian yang sama mengenai situasi-situasi tertentu dalam bentuk norma-norma sosial. Maka, tingkah laku setiap anggota masyarakat kemudian terjalin sedemikian rupa ke dalam bentuk suatu struktur sosial tertentu. Pengaturan interaksi sosial di antara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi karena komitmen mereka terhadap norma-norma sosial menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara mereka. Suatu hal yang memungkinkan mereka menentukan keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu. Parson melihat sistem sosial sebagai satu dari 3 cara di mana tindakan sosial bisa diorganisasikan. Di samping terdapat 2 sistem tindakan lain yang saling melengkapi, yaitu sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol-simbol serta sistem kepribadian para pelaku individual. Masyarakat menurut Parson dalam Nasikun 1995 adalah sistem sosial yang dilihat secara total. Jika sistem sosial dilihat sebagai sebuah sistem parsial, masyarakat dapat berupa setiap jumlah dari sekian banyak sistem parsial. Masyarakat dapat berupa setiap jumlah dari sekian banyak sistem yang kecil-kecil, seperti keluarga, sistem pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan. Pemikiran Tal Parson dalam Nasikun 1995 halaman 11-12 mengenai pendekatan fungsional struktural memilih 7 tanggapan. Yang pertama, masyarakat dinilai sebagai suatu sistem yang mana bagian-bagian saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, hubungan tersebut saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut dan bersifat ganda dan timbal balik. Ketiga, secara fundamental, sistem sosial cenderung bergerak ke arah equilibrium bersifat dinamis, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat minimal. Yang keempat, jadi walaupun mengalami disfungsi, yaitu terjadi ketegangan dan penyimpangan, tetapi melalui berjalannya proses waktu, keadaan tersebut teratasi melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi, yaitu suatu proses yang melewati suatu norma kemasyarakatan yang baru, sehingga norma tersebut oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati. Kelima, perubahan-perubahan dalam sistem sosial secara gradual melalui penyesuaian dan tindak revolusioner.
Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya terjadi pada bentuk luar, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan. Keenam, perubahan-perubahan sosial tersebut melalui 3 kemungkinan, yaitu pertama, penyesuaian sistem sosial terhadap perubahan-perubahan dari luar. Yang kedua, pertumbuhan melalui proses diferensial struktural dan fungsional. Dan yang ketiga, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketujuh, faktor penting yang memiliki daya mengintegrasikan sistem sosial, adanya konsensus di antara anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat tertentu, di dalam setiap masyarakat selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu yang sebagian masyarakat atau sebagian anggota masyarakat menganggap serta menerima sebagai hal yang mutlak benar. Individu dengan sistem sosial dapat dihubungkan dan dianalisis melalui konsep status dan peranan. Jadi di sini status adalah kedudukan dalam sistem sosial. Contohnya atau seperti guru, seorang ibu atau presiden. Sedangkan peranan adalah perilaku yang diharapkan atau perilaku normatif yang melekat pada status guru, ibu ataupun presiden tersebut. Dengan kata lain, di dalam sistem sosial, individu itu memiliki atau individu itu menduduki suatu tempat atau status dan bertindak atau berperan sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem. Peranan bersifat timbal balik dalam arti mengandung pengharapan yang sifatnya timbal balik pula. Jadi, status sebagai seorang suami mengandung peranan normatif, misalnya sebagai pencari nafkah yang baik. Namun ini bukan peran satu-satunya. Peranan sebagai seorang suami bersifat timbal balik dan saling ketergantungan dengan peranan istri. Menurut Parson, sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau stabilitas, dengan kata lain, keteraturan merupakan norma dalam sebuah sistem. Apabila terjadi kekacauan norma-norma, sistem akan mengadakan penyesuaian dengan mencoba kembali mencapai keadaan normal. Poloma 2004 halaman 172. Parson dalam Paloma 2004 halaman 173 sampai 174 mengenai peran sosial tentunya ya. Jadi mengembangkan partner variable yang terkenal sebagai sarana untuk mengategorikan tindakan atau untuk mengklasifikasikan tipe-tipe peranan dalam sistem sosial. Pattern variable ini terdiri dari 5 skema yang dapat dilihat sebagai kerangka teoritis utama dalam analisis sistem sosial, yaitu yang pertama, affective versus affective neutrality. Yang kedua, self orientation versus collectivity orientation. Ketiga, universalism versus particularism. Yang keempat, quality versus performance. Yang kelima, specific versus diffuseness. Kita akan membahas yang pertama, affective versus affective neutrality, di mana suatu hubungan sosial seseorang bisa bertindak untuk memuaskan afeksi atau kebutuhan emosional atau bertindak tanpa unsur afeksi, artinya netral. Usaha memuaskan kebutuhan tersebut misalnya sesuai bagi suami istri, tetapi tidak dalam hubungan yang terjadi antara pelanggan dan penjual. Selanjutnya, self orientation versus collective orientation. Di dalam hubungan yang berorientasi hanya pada dirinya, seseorang mengejar kepentingan pribadi, sedangkan dalam hubungan berorientasi kolektif, kepentingan tersebut sebelumnya telah didominasi oleh kelompok. Misalnya, dalam pembelian mobil baru, seorang pembeli yang menawar harga mobil itu bertindak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan demi kepentingan atau demi kesejahteraan ekonomi dealer mobil atau masyarakat ramai.
Universalism versus particularism. Dalam hubungan yang bersifat universal, para pelaku saling berhubungan menurut kriteria yang dapat diterapkan kepada semua orang. Sedangkan dalam hubungan partikularistik digunakan ukuran tertentu. Misalnya, pemerintah yang akan memperkerjakan pegawai negeri dengan dasar kualifikasi pekerjaan, termasuk lulus sebagai pegawai negeri. Namun, apabila pemerintah tidak menyertakan seseorang karena termasuk anggota kelompok suku bangsa, jenis kelamin tertentu, dan lain sebagainya merupakan hubungan partikularistik. Quality versus performance. Dalam hubungan ini, variabel quality menunjukkan pada status karena kelahiran atau as graduate status, sedangkan performance berarti prestasi, achievement, atau apa yang telah dicapai oleh seseorang, achieved status. Sebagai contoh, hubungan kualitas adalah seorang pemuda kaya yang hanya membina persahabatan dengan pemuda kaya lainnya. Sedangkan hubungan performance adalah berupa persahabatan yang berdasarkan suka atau tidak suka secara timbal balik, terlepas dari perbedaan dalam usia atau kelas sosial. Specific versus diffuseness. Dalam hubungan yang spesifik, seseorang yang dengan lainnya berhubungan dengan situasi yang terbatas atau segmented. Seorang penjual dan pelanggan merupakan ilustrasi hubungan sangat terbatas yang berdasarkan jual beli. Di pihak lain, hubungan keluarga adalah contoh dari hubungan diffuse, di mana seseorang yang karena bukan status tertentu terlibat dalam proses interaksi. Untuk menjelaskan setiap tindakan dalam sistem sosial, pattern variable bisa digabungkan. Jadi di sini hubungan itu ditandai oleh efektivitas dan kualitas, seperti hubungan ayah dan anak, memuaskan kebutuhan-kebutuhan afeksi. Dalam suatu hubungan yang kurang intim, seperti antara sopir taksi dengan penumpangnya. Jadi di sini terlihat hubungan spesifik dan hubungan yang secara afeksi netral. Pattern variable itu dipilih oleh Pearson sebagai landasan pengukuhan teori bertindaknya dalam kompleksitas sistem sosial. Kesimpulan, konsep sistem sosial secara sederhana dijelaskan sebagai interaksi antara peranan sosial yang membentuk kesatuan dalam suatu kelompok sosial yang mempunyai nilai sosial dan norma sosial serta cita-cita bersama. Jadi dari pengertian sistem dan sosial tersebut tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sosial adalah komponen-komponen sosial dan budaya yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur, mempunyai tujuan dan merupakan suatu keseluruhan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Di dalam kita mempelajari tadi tentunya ada buku referensi yang semestinya kalian bisa baca dan pelajari. Yang pertama dari Dr. Nasikun, Sistem Sosial Indonesia tahun 2019, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Kemudian yang kedua dari Dr. Eko Handoyo dan kawan-kawan, Studi Masyarakat Indonesia tahun 2015, Yogyakarta, penerbitnya Ombak. Kemudian yang ketiga buku dari Prof. Nasikun, Sistem Sosial Indonesia tahun 2015, Yogyakarta, Ombak. Dan pada kesempatan kita hari ini ada tugas kelompok ataupun latihan ya. Jadi untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi tadi yang disampaikan, silakan Anda dan para mahasiswa semuanya mengerjakan latihan dan mendiskusikan dengan kelompok belajar Anda. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem? Yang kedua, apa ciri utama dari sebuah sistem? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sistem sosial? Baik, motivasi kita hari ini adalah hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Albert Einstein. Yang kedua, sebelum hal lain, persiapan adalah kunci menuju sukses. Alexander Graham Bell.
Baik, terima kasih. Demikian tadi adalah presentasi mengenai perkuliahan kita hari ini. Selanjutnya semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, bisa diambil hikmah dari semuanya dan bisa didiskusikan di lain kesempatan. Terima kasih. Demikian dari saya Intan Kusmawati. Selamat belajar, selamat menjaga perkuliahan tetap eksis dari mulai sekarang sampai dengan akhir nanti, dan harapannya yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain dan juga untuk masyarakat sekitarnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu kembali.